Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum hadha sobah? Oke, sudah bisa menjawab semuanya ya? Ya, itu dibiasakan karena bahasa adalah kebiasaan. Language is a habit. Jadi kalau nggak dibiasakan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Oke, anak-anakku kelas 11, hari ini kita masih di bab 3, yaitu tentang hijrah Rasul dan para sahabat. Hanya saja hari ini kita akan belajar hiwar. Apa itu hiwar? Percakapan. Jadi masih sama seperti yang minggu kemarin, masih tentang hijrahnya Rasul dan para sahabat. Hijrah itu berpindah ya. Tapi kita akan belajar percakapan, dialog antara dua orang atau lebih. Tapi nanti kita akan belajar yang 2 orang. Oke. Di sini ada 2 orang, yaitu Yusuf dan Yunus. Nih, dimulai oleh Yusuf. Ya Yunus, ila aina tadhabu? Gitu. Kemudian Yunus menjawab, sa'adhabu ila dukanil kutub. Apa artinya? Bagi anak-anak yang belum bisa membaca Arab, di sebelah kiri sudah Bu Nurul sediakan translate-nya. Tapi harapan besar Bu Nurul adalah kalian membaca Arabnya, ya. Di sana juga sudah ada artinya. Wahai Yunus, kemana kamu pergi? Sa'adhabu ila dukanil kutub. Saya akan pergi ke toko buku. Kemudian Yusuf tanya lagi. Yang baris ketiga dari atas ya, yang merasa ketinggalan. Mada satashtari? Apa yang akan kamu beli? Yunus menjawab, sa'ashtari kitabat tarikh. Saya akan membeli buku tarikh. Oke. Sudah, nggak ada yang ketinggalan ya. Kemudian baris kelima, Yusuf bertanya lagi kepada Yunus, limada tashtari kitabat tarikh? Kenapa kamu membeli buku tarikh, buku kisah gitu. Kemudian Yunus menjawab, sa'aqra'u siratan nabiyyi anil hijrah. Saya akan membaca sirah itu apa? Kisah Nabi anil hijrah, tentang hijrah. Kemudian Yunus menutup pembicaraan, syukron ya Yunus. Nah, anak-anakku, kata syukron ini harus menjadi masyhur, menjadi hal yang biasa di telinga kalian. Syukron, terima kasih, thank you, matur nuwun, oke? Nah, itu dalam bahasa Arab syukron. Maka silahkan dijawab dengan afwan. Oke, dalam percakapan sehari-hari pun juga begitu. Kalau ada orang bilang syukron, maka silahkan dijawab afwan. Gitu ya. Yusuf bilang syukron ya Yunus, kemudian Yunus menjawab afwan ya Yusuf. Oke, tidak ada yang ketinggalan ya. Kita langsung ke pemahaman ungkapan hiwar. Oke, kalau tadi kita bahas sedikit-sedikit dari atas, si Yusuf tadi menyapa, bertanya dengan Yunus, ila aina. Ada kata ila aina. Apa artinya ila aina? Kelas 10 sudah ya dulu ya. Ila aina, ke mana? Oke, kalau kemana pasti jawabannya nanti adalah sebuah tempat. Oke, kalau ditanya kemana berarti nanti jawabannya adalah tempat. Tapi jangan lupa, setelah kata ila aina ada kata apa itu? Tadhabu, kamu pergi. Kalau kalian misal dalam bahasa Indonesia ditanya, kemana kamu mau pergi? Jawabnya apa? Nggak mungkin kamu pergi, nggak mungkin kan? Karena yang ditanya adalah kemana kamu pergi, maka jawabannya saya pergi ke bla bla bla, ke suatu tempat lah gitu ya. Nah, maka silahkan dari kata tadhabu, karena itu domirnya adalah tak. Ini ya, kelihatan ya. Tak ini adalah domir untuk anta itu kamu, maka silahkan nanti diganti menjadi a. A itu berarti ana, saya. Siapa yang pergi? Saya pergi. Dari tadhabu berubah menjadi adhabu. Gitu ya. Sa'adhabu. Lah, sa ini apa tahu kok ada sa nyenil di sini? Sa ini artinya akan. Oke.
Sa'adhabu berarti saya akan pergi kemana tadi? Kan yang dituju adalah tempat, yang ditanyakan adalah tempat, maka ila ke bla bla bla. Nah, karena di percakapan yang Bu Nurul contohkan di awal tadi adalah dukanul kutub, toko buku, maka jawaban Yunus adalah sa'adhabu ila dukanil kutub. Oke, mungkin sudah ada yang paham kenapa kok dukani, enggak dukanu, enggak dukana, enggak dukinin ya. Karena ada ila di sini. Oke, tapi dalam percakapan memang harokat nomor sekian ya. Yang penting kita berani ngomong dulu, tahu harus menjawab apa. Begitu, paham ya untuk ini ya? Kalau ini tentang tempat. Oke, kita latihan. Yunus bertanya, hal tadhabu ila dukanil kutub? Nah, ini juga harus kalian hafalkan. Ini sering sekali muncul kata hal. Hal itu artinya apakah. Oke, kalau apakah pasti menanyakan sesuatu. Jawabannya antara iya dan tidak. Kalau iya, silahkan jawab na'am. Kalau tidak, silahkan dijawab la, panjang. Oke, di penjelasan itu sudah benar tuliskan juga ya. Tulisan la seperti apa, tulisan na'am seperti apa. Nah, terus begini. Setelah iya dan tidak, pasti butuh jawaban. Iya kenapa, tidak kenapa. Kan begitu. Oke, kalau di teks ternyata memang si Yusuf tadi pergi ke toko buku. Nah, kalau na'am gampang saja Mas, Mbak. Kata yang di atas tadi, nih yang di atas ini, tinggal kalian tulis ulang. Domirnya tinggal kalian ganti ana. Misal, hal tadhabu ila dukanil kutub, jawabannya na'am. Tadhabu berubah menjadi adhabu. Na'am, adhabu ila dukanil kutub. Yang sampai belakang ini tidak perlu kalian rubah. Tulis plek jiplek persis tanpa tanda tanya. Oke? Sama ya. Seperti kalau na'am. Nah, kalau la baru. Oh, saya nggak pergi ke toko buku, tapi saya pergi ke pasar, misal. Atau saya pergi ke sekolah, maka la. Bal adhabu ilal madrasah. Gitu ya. Itu kalau ke madrasah. Oh, tidak, saya pergi ke pasar. Maka silakan dijawab la. Bal, biasanya ada kata bal. Tidak, tetapi bal adhabu tetap ila asuqi. Itu kalau pergi ke pasar. Nah, setiap kita pasti jawabannya berbeda-beda. Karena setiap kita punya kepentingan masing-masing. Nah, tapi dalam konteks yang tadi di awal Bu Nurul sampaikan, itu percakapannya si Yusuf pergi ke toko buku. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, nanti di tugas Bu Nurul akan memberikan nanti di tugas Bu Nurul akan memberikan percakapan yang sudah ada pertanyaan tapi orang kedua belum menjawab. Nah, silahkan titik-titik itu diisi. Tapi Bu, apa yang ditulis hanya yang titik-titik? Bukan. Dari atas sampai bawah ditulis semua. Yang tidak titik-titik ya ditulis kalimatnya. Kemudian yang titik-titik silahkan diisi jawabannya apa ya. Namanya melengkapi percakapan. Kalau kalian hanya menulis titik-titik ya nggak jadi percakapan. Tahu-tahu Yunus jawab. Kan tidak jadi percakapan. Yang namanya percakapan itu ada pembicaraan antara dua orang. Baik bertanya kemudian menjawab maupun ya ada percakapan antar keduanya ketidaksetujuan, setuju dan lain sebagainya. Gitu bisa dipahami ya? Oke, insya Allah kita sambung minggu depan. Mohon maaf jika banyak kata-kata Bu Nurul yang kurang berkenan. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa berdoa dulu biar Allah memudahkan anak-anakku semuanya memahami apa yang Bu Nurul sampaikan. Jangan anti dulu. Kalau kalian sudah anti, ya Allah akan mempersulit kalian mendapatkan ilmu ini. Oke? Oke, kita lanjutkan minggu depan. Hayya nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.